Bagaimana membangun Kabupaten Bangkalan kalau menurut Pak Mahfud? Nah, kalau untuk lebih skupnya lebih kecil lagi yaitu skup kabupaten, makanya sebagai pimpinan daerah harus jemput bola, Mas. Gitu. Jangan berpasrah, gitu loh. Karena kalau berpasrah yang tentunya yang menjadi korban masyarakat. Di antara Rahasani dan Pak Syafi, Pak Mahfud pilih siapa? Begini, Mas. Sebelum saya memilih di antara keduanya, karena beliau berdua ini sama-sama orang-orang yang senior dan benar-benar bermasyarakat, ya. Apalagi Rahasani, beliau juga sebagai guru saya, Mas. Harus hati-hati nih saya untuk memilih ini, kan seperti itu. Kalau saya sih begini, Mas. Saya memilih berpasangan dengan Saudara Bapak Mahfud SAG kembali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, menjadi wakil rakyat penyambung lidah bagaimana menyuarakan aspirasi rakyat. Dan di pemilu 14 Februari kemarin beliau mendapatkan suara terbanyak di Dapil Madura dan runner up ranking 2 di Jawa Timur. Muncul aspirasi dari masyarakat yang ramai sekali diperbincangkan di media sosial. Beliau ini menjadi salah satu calon bupati yang saya sebut terkuat, ya, salah satu calon bupati ataupun wakil bupati di Kabupaten Bangkalan yang kemudian langsung saja saya sapa. Selamat datang di 0% Podcast, Pak. Selamat malam, Mas Bedrus. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu, ya, hadir di 0% Podcast. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Mahfud terkait bagaimana pernyataan Anda di media beberapa hari yang lalu bahwa Anda menyatakan siap apabila ditugaskan oleh partai menjadi calon bupati ataupun wakil bupati di pilkada yang akan datang ini. Cuman sebelum itu yang ingin saya tanyakan, di Madura ini Pak Mahfud banyak sekali yang tidak suka PDIP, begitu kan? Akan tetapi Anda mendapatkan suara terbanyak di Dapil Madura dan runner up suara terbanyak kedua, ranking 2 di Jawa Timur. Bagaimana bisa? Apa yang Pak Mahfud lakukan? Berarti bukan tidak disukai, tapi disukai, kan, gitu, Mas. Gitu, ya? Iya, disukai lah. Artinya PD Perjuangan di Madura kalau memang selama ini katanya itu tidak disukai oleh masyarakat Madura karena PDI ini kayak kan seperti itu, kan. Tapi nyatanya buktinya PD Perjuangan alhamdulillah di Madura khususnya ini untuk Provinsi Jawa Timur mendapatkan 2 kursi saat ini, Mas. Dapat 2 kursi dan di RI juga dapat 2 kursi dan di tingkat kabupaten kota itu di Bangkalan kita mendapatkan 7 kursi. Terus di Sampang kita dapatkan pimpinan, salah satu pimpinan di DPRD Kabupaten Sampang ini untuk periode 2024-2029 dan ini juga di Pamekasan itu yang dulunya 0 kita dapatkan 2 kursi dan ini perlu saya sampaikan juga, Mas, ini ya. Di Sumeneb di Kabupaten Ujung paling timur PD Perjuangan menjadi pemenang saat ini, artinya kita mendapatkan ketua nanti di Sumeneb. Artinya apa yang dikatakan oleh sebagian masyarakat bahwa PDI di Madura ini tidak disukai, tapi bukti dan kenyataannya PDI Perjuangan setiap pemilu selalu meningkat. Berarti asumsi itu kurang betul juga, ya, Pak Mahfud, ya? Iya. Oke, Anda mendapatkan suara terbanyak di Dapil Madura dan runner up ranking 2 se-Jawa Timur. Pak Mahfud bangga soal hal ini? Tentunya kami sangat bersyukur, ya, dengan perolehan suara kami yang pemilu yang kemarin itu, dan seperti yang disampaikan sampean itu bahwa PD Perjuangan di Madura kurang disukai, itu merupakan tantangan bagi saya, sehingga alhamdulillah perolehan PD Perjuangan khususnya perolehan saya di Jawa Timur, di Madura, di Dapil Madura saat ini menjadi juara pertama. Saya. Gitu. Bangganya dengan bersyukur, begitu, ya? Gitulah. Artinya bisa menepis
apa-apa yang oleh segelintir masyarakat bahwa PDI Perjuangan tidak disukai. Oke, Pak Mahfud, saya bebas dong, boleh tanya apa? Monggo Mas. Ya? Selama saya bisa menjawab, saya bisa. Pak Mahfud, ada yang mengatakan Anda ini curi start kampanye untuk menghadapi pilkada di bulan 11 ini, Pak Mahfud. Di antaranya adalah ketika caleg lain sedang melemaskan otot-ototnya beristirahat usai pertarungan pemilu kemarin legislatif begitu ya. Pak Mahfud sudah berlari kencang nih, berbuka puasa bersama dengan masyarakat, dengan sejumlah kepala desa di berbagai kecamatan, berbagi dan yang lain sebagainya. Sebetulnya Pak Mahfud ini mau curi start beneran, mau kampanye terselubung, mau kampanye hitam, atau bagaimana Pak Mahfud? Begini Mas. Saya ini kan memang caleg ya, caleg kemarin. Cuman perlu Mas Bedrus ketahui, saya ini kan masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, untuk menyapa, melihat, menyerap, lalu kita perjuangkan kepentingan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Itu memang sebuah keharusan untuk wakil rakyat untuk melakukan silaturahim seperti Mau itu. kampanye atau tidak? Mau diartikan itu kampanye atau apa? Tentunya kalau oleh teman-teman mau dilihat di medsos saya, kegiatan-kegiatan rutin yang biasa kami lakukan itu biasa sudah kami lakukan setiap tahun, Mas. Berarti tidak bukan kalau dibilang bukan hanya karena mendekati pilkada, enggak Mas. Ya kan saya bebas Pak Mahfud tanya apa. Iya. Yang gini Mas, sebagai anggota DPRD, sebagai wakil rakyat, ini memang itu sebuah keharusan untuk dilakukan, untuk selalu menyapa, karena sebagai wakil rakyat itu harus siap 24 jam Mas, untuk mendengarkan keluh kesahnya masyarakat. Baik. Pak Mahfud sudah keliling hampir di seluruh desa di Kabupaten Bangkalan, kurang lebih seperti itu ya. Yang kemudian Pak Mahfud sudah barang pasti tahu lah kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Bangkalan di akar rumput ya, masyarakat grassroots begitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh mereka, Pak Mahfud? Sebenarnya memang banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, baik itu di bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang pendidikan, itu sangat banyak. Khususnya ini lagi masalah infrastruktur yang ada di Kabupaten Bangkalan, itu ya khususnya. Karena kalau saya hanya bicara Bangkalan ini kurang elok Mas. Saya juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar Bangkalan, baik itu di Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb itu untuk menyerap aspirasi itu. Dan dari keluhan-keluhan itu tentunya ada skala prioritas yang harus kami perjuangkan. Apa ini Pak Mahfud? Ya, mungkin kepentingan masyarakat bawah, seperti mungkin salah satunya masalah pertanian, terus masalah pendidikan gitu ya Mas. Gitu. Dan alhamdulillah setiap tahun ini sudah 2 tahun kami juga sudah memperjuangkan kepentingan masyarakat petani. Ya, bagaimana masyarakat petani yang ada di Madura dan khususnya di Kabupaten Bangkalan mendapatkan bantuan-bantuan semacam traktor dan yang sebagainya. Itu sudah kami lakukan juga di bidang pendidikan, karena di bidang pendidikan khususnya yang swasta ini Mas, bahkan yang bergerak di bidang pendidikan keagamaan itu kalau di kabupaten itu jarang disentuh, bahkan memang selama ini mungkin tidak tersentuh, khususnya di bidang pembangunan infrastrukturnya. Kita coba untuk bagaimana itu kita perjuangkan dari Provinsi Jawa Timur. Itu yang kami perjuangkan, baik itu lembaga-lembaga pendidikan diniyah, yayasan, bahkan pondok pesantren yang sudah kami perjuangkan. Tentunya kalau bicara maksimal masih kurang maksimal. Baik, ketika Pak Mahfud sudah tahu apa kebutuhan di masyarakat, baik itu pendidikan dan yang sebagainya tadi yang disebutkan, pertanyaan saya berikutnya, karena saya bebas mau bertanya apa saja. Wah, mantap nih. Bagaimana membangun Kabupaten Bangkalan kalau menurut Pak Mahfud agar lebih maju berkembang ke depan? Kalau untuk skupnya lebih kecil lagi, yaitu skup kabupaten, apa yang kami lakukan selama ini yaitu berbicara dengan semua stakeholder, dengan elemen-elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan. Itu sebenarnya yang harus ditindaklanjutin.
Cuman nantinya harus memang benar-benar ada yang skala prioritas, mana yang harus didahulukan. Karena kalau bicara anggaran, ya kabupaten ini, apalagi di Bangkalan, ini anggarannya sangat kecil, Mas. Tapi sebagai kalau nanti siapalah yang menjadi pimpinan Kabupaten Bangkalan, ini jangan dijadikan alasan dengan anggaran kecil sehingga semua yang ada di Bangkalan ini tidak dibangun kan gitu, Mas. Kita sebagai sebagai pimpinan daerah harus jemput bola, Mas. Gitu. Jangan berpasrah gitu. Karena kalau berpasrah yang tentunya yang menjadi korban masyarakat. Seperti itu. Baik. Yang kemudian yang ingin saya tanyakan terkait pilkada nih, Pak Mahfud. Iya. Ini mulai menusu ini. Boleh dong. Boleh dong, saya bebas dong tanya apa, kan begitu Pak Mahfud. Pak Mahfud dipasangkan oleh Rahasani. Ini ramai sekali di perbincangan di Facebook, di TikTok, dan di media sosial lainnya. Pak Mahfud dipasangkan dengan Pak Safiyuddin Asmoro, dengan Ranasi, dan sejumlah tokoh potensial lainnya. Kalau boleh saya tanya, siapa calon yang ideal yang akan mendampingi Pak Mahfud kalau menurut Pak Mahfud? Begini, Mas Badrus jangan terpancing dengan selewaran yang muncul di medsos atau di masyarakat. Saya terpancing begitu. Iya, kayaknya sampai terpancing ini, gitu loh, terpancing. Karena begini, Mas. Kalau bicara calon ini belum masanya itu calon. Gitu loh. Kalau sekarang itu muncul bakal calon mungkin ya. Bakal calon, dan yang dimunculkan bakal calon itu dari masyarakat, bukan dari partai. Dan saya sebagai orang partai, sebagai orang partai, kader partai, dan selalu tegak lurus apa yang ditugaskan oleh partai kepada saya, tentunya saya harus siap melaksanakan tugas itu. Dengan siapapun? Dengan siapapun. Kalau saya kasih pilihan, nih boleh dong saya tanya begitu, Pak Mahfud. Pilihannya kan seperti yang tadi itu. Iya kan? Oke, baik. Luar biasa sekali. Di antara Rahasani dan Pak Safi, Pak Mahfud pilih siapa? Begini, Mas. Sebelum saya memilih di antara keduanya, karena beliau berdua ini sama-sama orang-orang yang senior dan benar-benar bermasyarakat, ya. Apalagi Rahasani, beliau juga sebagai guru saya, Mas. Ini saya tidak harus hati-hati ini saya untuk memilih ini, kan seperti itu. Begini, Mas. Untuk pasangan itu tentunya harus dikomunikasikan, harus dirembuk, ya. Terutama partai antar partai, kan seperti itu. Nanti akan memunculkan siapa dengan siapa. Selain itu kita harus mendengar masukan-masukan dari semua stakeholder yang ada di Bangkalan, baik itu tokoh masyarakat, golongan tokoh agama, pemuda, mahasiswa, dan yang sebagainya, yang mana yang layak untuk dipasangkan. Kalau saya sih begini, Mas, saya memilih berpasangan dengan si A, tapi di bawah ternyata menolak, percuma kan? Gitu. Seperti itu, Mas. Jadi saya harus menyimpulkan sendiri ini ya, dengan siapa yang ideal begitu ya? Begitu ya. Tentunya tunggu waktu, Mas. Kamu tidak menyebut nama. Tentunya tunggu waktu. Karena waktunya masih menurut saya lumayan panjang, masih ada waktu untuk kita pikirkan oleh semua masyarakat, oleh semua golongan untuk berpikir bagaimana nantinya Kabupaten Bangkalan mendapatkan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada semua golongan, bukan hanya sebagian golongan, seperti itu ya, Mas. Mumpung bulan suci Ramadan, mari semuanya untuk untuk istikharah dan ikhtiar, ya. Insya Allah kalau kita lakukan istikharah ikhtiar, insya Allah kita akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar layak dan benar-benar yang berpihak kepada masyarakat. Karena besar harapan Pak Mahfud bagi pucuk pimpinan bupati dan wakil bupati yang akan memimpin ke depan ini bisa mengangkat harkat martabat dan derajat Kabupaten Bangkalan ke depan yang selama ini kita dikenal ya, diakui atau tidak dikenal sebagai kabupaten inilah. Tapi di Bangkalan ini sebenarnya kabupaten kalau memang benar dikelola dengan baik akan menjadi kabupaten yang bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Kenapa begitu? Bangkalan dekat dengan
Surabaya. 1. Ya, Bangkalan juga dekat dengan Gresik. 2. Iya kan? Terus keadaan Bangkalan sekarang masih banyak potensi-potensi yang belum dikelola. Di antaranya? Ya, tidak seperti di Surabaya sudah penuh. Oke. Ya, Gresik sudah penuh. Sidoarjo juga penuh. Mojokerto juga penuh, apalagi Lamongan juga penuh. Oke. Gitu loh. Lah, ini tinggal Bangkalan, Mas. Oke. Tinggal disentuh dengan tangan-tangan yang benar-benar punya giroh, punya semangat untuk memajukan Bangkalan. Insya Allah Bangkalan tidak membutuhkan waktu yang lama sebenarnya untuk bisa bersaing dengan kabupaten di sekitarnya itu, Mas. Oke, baik. Ada satu titipan pertanyaan Pak Ya, Mahfud ya. sebelum saya akhiri podcast ini. Teman-teman yang non organisatoris, teman-teman yang non partai, Gitu ya. dan juga non LSM, begitu ya, non wartawan, begitu ya. Teman-teman pemuda-pemuda di Kabupaten Bangkalan ini kan banyak, Pak Mahfud. Bagaimana mereka menginginkan ada satu ruang yang lebih untuk bisa mengekspresikan nilai yang mereka miliki dan juga menyuarakan, bukan mau buta terhadap politik, tidak. Seandainya nanti Pak Mahfud nih ditakdirkan oleh Allah dan juga dipilih oleh masyarakat sebagai Bupati Bangkalan, Pak Mahfud bisa nggak kasih teman-teman ini satu ruang selebar-lebarnya untuk bisa berkolaborasi dan membangun Kabupaten Bangkalan bersama ke depan? Begini, Mas, saya sudah melakukan sekitar 1 tahun lebih lah melakukan duduk bareng, diskusi bareng dengan teman-teman semua elemen yang ada di Bangkalan ya khususnya. Kami punya rutinan setiap malam Jumat. Itu ya, Iya, itu di kediaman Pak Mahfud. iya. Oke. Di situ setelah kita baca selawat, ya, terus tahlil dan yang lain sebagainya, kita di situ juga membuka ruang untuk berdiskusi dari semua golongan itu. Apa seharusnya yang ada? Apa yang seharusnya kami perjuangkan? Itu teman-teman organisatoris. Iya, semuanya. Baik itu dari teman-teman pemuda, dari teman-teman organisasi. Itu setiap malam Jumat? Iya, setiap malam Jumat. Di mana Juga kita di bisa situ melihat ada kegiatan itu? Gimana? Di-upload di media sosial juga? Iya, kami upload di kegiatan di medsos kami upload itu, Mas. Di medsosnya Pak Mahfud, Iya. di perjuangan itu? Iya, kami upload. Oke. Gitu. Baik itu di semua medsos saya Di itu semua diupload medsos, ya? ya, diupload gitu. Dan di situ memang banyak kepentingan-kepentingan atau keahlian-keahlian yang memang sampai saat ini itu belum disentuh. Oke. Ya, belum disentuh dan seharusnya itu harus disentuh, Mas. Oke. Harus disentuh sehingga tidak mereka itu bisa enjoy Oke. dengan keahliannya masing-masing. Petani enjoy dengan keahlian. Iya, seperti petani ya enjoy, enak gitu loh menjadi petani. Pedagang juga enak menjadi pedagang, juga pemusik juga enak menjadi pemusik gitu loh. Kan gini, kadang-kadang kita punya keahlian seperti sampean ini. Nah, ini harus disentuh juga nih, Pak. Lah iya, seperti memang kan ahli di bidang ini gitu loh, Mas. Bidang ini. Tapi karena tidak ada sentuhan dari pemerintah gitu loh, Mas. Nah, tidak ada sentuhan, sampean harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan keahlian ini. Dah. Sampean pindah ke jalur yang lain. Nah, Oh, iya, ke jalur yang lain ini kan belum tentu enjoy sampean. Iya, start ulang Karena lagi. terpaksa. Gitu loh. Oke, baik. Kan seperti itu gitu loh, ya. Jadi yang terbaik itu bagaimana mereka enjoy dengan profesi masing-masing. Betul, Dan ya. itu akan diberikan ruang selebar-lebarnya. Iya, seperti itu, Mas. Harus, Ini Mas. direkam loh Pak Mahfud. Ini Betul. kalau tidak ditunaikan, misalnya nanti Pak Mahfud ditakdirkan oleh Allah menjadi bupati atau wakil bupati, kita nggak usah pilih lagi nih, Tapi teman-teman. kalau saya tolong dihapus nggak bisa ya, Mas? Nggak bisa. Nggak bisa ini, Pak. Bisa ya. Ini menjadi hak prioritas dari 0% podcast, benar nggak? Oke, baik, terakhir Pak Mahfud, sebelum saya akhir podcast ini, saya ingin meminta kesimpulan, closing statement begitu ya dari Pak Mahfud, apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Bangkalan menghadapi Pilkada di bulan 11 tahun 2024 ini. Silakan. Terima kasih untuk menyambut Pilkada di 2024 bulan 11 ini. Kami menginginkan semua elemen masyarakat untuk berpikir jernih. Bagaimana bisa mendapatkan pimpinan yang sesuai keinginan masyarakat banyak dan bisa bermanfaat untuk Bangkalan ke depan. Seperti itu, Mas. Terima kasih Pak Mahfud sudah hadir di 0% Podcast. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini kurang lebih 3 bulan ya.
Saya Apa ya? menunggu beliau hadir di 0% podcast. Alhamdulillah hari ini ditampilkan oleh Allah, beliau berkenan di sini. Itu pun tadi setengah saya todong ya, habis buka bersama dengan Ihsan, karena beliau ini juga alumni pondok pesantren Nurul Khalil, bukan alumni KW, tapi memang real alumni pondok pesantren Nurul Khalil. Di Ihsan juga beliau diamanai sebagai pakar organisasi pengurus Ihsan. Semoga apa yang dilakukan beliau ini bermanfaat bagi orang banyak, dan terima kasih Pak Mahfud Terima kasih. sudah hadir di 0% podcast, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.